Pak William sampaikan bahwa Kowe adalah pabrik terbesar di dunia. Cuma bentuknya kecil-kecil. Yang dipasang di rumah masing-masing. Itu juga. Dan apa? Kowe menciptakan kodi, ya, menyediakan kodi. Kalau kita bisa analogikan, karya mereka adalah yang menyiapkan air murni, ya kan? Kalau kita yang selama ini tahu air bermerek, pabriknya kan di satu lokasi, ya kan? Ada karyawan, ada operator, ada macam-macam tukang servis. Nah sekarang Kowe itu menciptakan pabrik, tapi dalam unit yang kecil-kecil, dipasang di rumah masing-masing. Jadi Bapak Ibu apa? Bapak Ibu itu bukan beli produknya, Bapak Ibu. Seperti, ya kan, air minum dalam kemasan, Bapak Ibu itu nggak beli pabriknya. Tapi Bapak itu adalah beli air murninya, ya kan? Sekarang kalau hanya 300.000, hanya 400.000, ya kan? Mana mungkin bisa buat beli unit, ya kan? Mana mungkin bisa buat beli pabrik, ya kan? Pada dasarnya Kowe itu adalah menyiapkan air murni ke rumah masing-masing. Karena dengan 400.000, Bapak Ibu akan dikasih barang seharga 35 juta. Ya, kemudian servis 2 bulan sekali. Bapak Ibu tidak bayar, tuh, ya kan, tenaganya. Filter diganti, Bapak Ibu tidak bayar. Ya, artinya apa? Sebenarnya Kowe itu bukan jualan produk, ya, tapi Kowe menyiapkan air murni dan udara bersih, ya. Nah, kali ini saya diminta, ya, oleh New Vision untuk menjelaskan, ya. Tentunya teman-teman datang ke sini bukan hanya mau belajar ini kan, ya. Kira-kira motivasinya apa? Ayo, apa? Edukasi. Wah, itu setelah Pak William sampaikan, ya. Jujur, ayo. Cuan ya. Wah, ya. Cuan, ya. Tapi kalau kita mendapatkan cuan, tapi yang kita kerjakan adalah, ya kan, bermanfaat, kira-kira nafsu nggak? Semangat nggak? Semangat. Ya, ibaratnya ya, maaf aja, perampok atau maling mendapatkan uang dengan cara yang nggak benar itu semangat loh, benar nggak? Iya nggak? Semangat loh. Perampok dia penuh dengan strategi loh, penuh dengan perhitungan. Dia melihat tuh jadwal kapan dia punya rumah, ya kan? Sekarang kita mau cari uang, mendapatkan uang, tapi, ya kan, itu manfaatnya banyak buat yang mau kita kasih. Sementara kalau kita merampok, ya kan, ada kerugian di pihak mereka. Sama-sama dapat uang, tapi mereka semangat. Jangan sampai kita kalah semangat sama rampok. Ya enggak? Ya, filosofinya seperti itu, ya. Kita ya cari uang mereka ya dengan semangat strateginya, dengan perhitungan, dengan teknologi dan macam-macam. Sementara kita di sini mau cari cuan, ya, mau cari uang, tapi Bapak Ibu tidak diminta infrastruktur apa-apa. Sekarang Bapak Ibu, kantor ini milik siapa? Kowe. Bapak Ibu cuma tinggal pakai. Betul nggak? Karyawan di back office, Bapak Ibu gaji nggak? Nggak. Ya, Bapak Ibu mikirin stok barang nggak? Nggak, ya kan? Nah, kemudian Bapak Ibu nyiapin tenaga servis nggak, Kodi? Nggak. Tapi Bapak Ibu hanya modal, ya kan? Semangat, ya kan? Hanya modal, ya kan? Semangat untuk mengedukasi. Bapak Ibu kan dibayar loh dari Kowe, ya kan? Besar, ya. Nah, itu ya gambarannya. Nah, kemudian next. Mau nggak dengar cerita bagaimana membangun, ya kan, sebuah bisnis dengan 2 tahun profit 2 miliar? Mau nggak? Ya kan? Ya, bersama Kowe. Jadi ini adalah ini testimoni ya. Artinya saya udah alami, ya. Jadi ini yang saya dapatkan di Kowe adalah saya join di sini 2 tahun, ya. Dan benar-benar murni mendapatkan 2 miliar lebih, ya kan? Saya butuh modal nggak? Enggak. Sawah sewa kantor nggak? Enggak. Saya nyiapin karyawan nggak? Enggak, ya kan? Saya nyiapin gudang untuk stok barang, ya.
Hari ini coba teman-teman bandingkan di luar, ya, bandingkan di luar. Di luar justru saat ini banyak industri yang sekarang pelan-pelan gulung tikar, ya. Industri apa? Televisi. Udah banyak main, ya kan? Industri apa lagi? Ya, tekstil, nggak mau lagi kolek. Industri manufaktur, aduh, industri kan mati tak mau, ya. Nah, persaingan di luar boleh dibilang saat ini kalau orang yang mau mulai bisnis keluarin modal begitu. Sekarang kalau kita bicara bisnis makanan, ya, coba bayangkan berapa modalnya, ya kan? Kita bikin misalnya kafe, ya kan? 300 juta, 500 juta habis. Kapan balik modal? Nggak tahu. Betul? Bisnis makanan dan menurut penelitian 90% itu bangkrut. Percaya nggak? Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, yang saat ini, ya kan, punya kadang-kadang nih orang-orang Gen Z sangat idealis ya, bahwa dia akan buka sebuah perusahaan baru, ya, dengan dia kemudian ya, startup bikin macam-macam lah, makanan, bikin kafe dan sebagainya. Nggak sampai 3 tahun bangkrut. Bapak Ibu tahu, ya, abnormal? Sekarang masih ada? Masih ada beberapa nih. Nggak banyak cabangnya sekarang. KFC sekarang udah nggak lagi, ya kan? Bakso Bujangan Masih ada. masih ada? Masih Margonda nggak banyak. Sekarang yang terkenal apa? Gacoan. Kira-kira berapa tahun bertahan? Ya kan? Tapi malah murah. Teman-teman, kalau kita bisnis, ya, bisnis makanan, yang bisnis yang berhubungan dengan rasa, ya kan? Mau enaknya kayak apa? Kalau sekarang beli, besok beli, lusa depan beli, bosen. Betul nggak? Ya kan? Bisnis makanan itu harus kebutuhan pokok. Ya kan? Itu pun kalau kita misalnya beli ayam, tiap hari kita beli ayam, makan ayam, bosen. Ya kan? Nah, ini ada sebuah bisnis, Bapak Ibu tidak diminta. Tidak diminta kan ya? Nggak ada yang investasi di sini kan? Nggak ada. Ya, yang muda nggak bilang kan harus bayar? Enggak kan? Enggak. Oke. Ya, lanjut. Nah, ini sedikit cerita buat teman-teman termotivasi ya. Ini adalah latar belakang saya. Saya dari alumni Politeknik UI tahun 90 ya, teknik elektro. Ya, jadi kalau dari lulusan kira-kira masih muda ya. Masih muda ya. Ya. Saya sekarang udah 52 tahun dan sekarang saya udah punya cucu. Ya. Sudah punya cucu, saya punya anak 5. Ya, laki semua Pandawa. Ya, dan anak pertama kedua sudah menikah. 345, 3 di Telkom Bandung, 345 masih di SMA dan SMP. Kira-kira, ya kan, dengan saat ini, dengan 5 anak, kira-kira butuh biaya besar nggak? Besar ya? Ya kan? Anak pertama dan kedua SMP SMA itu di Nurul Tinggi Lembang Bandung. Ya, tahu? Ya. Yang kedua lanjut ke Yordan, ya. Dan alhamdulillah tahun 2021 udah lulus, ya kan. Begitu pulang ke Indonesia, ya kan, tertarik sama gue, ya kan. Ya, AM Andika adalah anak saya yang kedua. Ya. Dan dia usianya sekarang 24 tahun, alhamdulillah sudah menikah. Semuanya biaya dari gue. Dan mereka yang cari, bukan saya. Ya. Jadi ketika saya join sama Kowe pertama kali saya melihat ya, tahun 2022, saya melihat ini adalah sebuah bisnis yang luar biasa. Dan ini bisnis yang ini beda, ya kan, sama bisnis yang lain. Atau bahkan kita bicara, ya, bisnis ini kita boleh kita tuh menghalalkan dinasti, paham dinasti? Boleh, bapaknya GM, anaknya SM, adanya HM, boleh nggak? Boleh. Ya,
Dan dari situlah kemudian ketika saya join, saya langsung merancang siapa nih calon HM saya, siapa tuh calon SM saya, ya kan? Begitu Andi pulang dari Jordan, saya bilang, Mas, mau nggak, ya kan? Lo jalanin bisnis, lo sambil tiduran, lo dapat duit. Sambil rebahan, biasanya kalau gadget nggak rebahan ya, mainnya game, ya kan? Ya kan? Tapi dapat duit, ya kan? Ya mau lah, yuk join. Itu pertama kali nih. Pertama kalinya saya ngajak anak saya baru lulus dan biasanya kan orang tinggal di sini. Udah sempat waktu itu kerja di kedutaan Palestina. Nggak lama keluar. Ada kerja sama di pesantren, ya, terus ada Oki sudah Dewi, 6 bulan keluar. Katanya apa? Gak bisa kaya. Tapi begitu saya tarik ke Koe, dia bilang, wah enak banget tadi. Kenapa? Sekarang kerjanya nongkrong. Iya, kerjanya nongkrong, dia cuma modalnya handphone. Sekali-kali bikin konten, kan biasanya anak muda banget ya. Biasa kan begitu ya, bikin konten, kemudian iklanin di IG, ya kan? Kemudian setiap saat tinggal membuka handphone, klik, 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 klik. Sekarang nih, zaman dulu saya waktu sebelum di sini, ya apapun lah marketing apapun, kita kan door to door ya kan? Dari rumah ke rumah, canvassing, ya kan? Tapi zaman sekarang canvassingnya apa? HP. Bahkan, ya kan penjualan sekarang itu lebih enak. Kalau dulu kita lewat gerbang, selamat pagi, belum tentu dibukain, ya kan? Sekarang orang lagi tidur masuk di handphone, ya kan? Siapa aja. Nah dari itu, wah enak banget. Dari situ lah kemudian kerasa Bapak Ibu. Ya, mau nggak? Nah, kemudian ya saya sempat kerja begitu kuliah, lulus saya kerja sebagai seorang engineering, ya karena seorang teknik elektro dari Politeknik 13 tahun, ya. Kemudian sempat ya sebagai seorang service manager, ya sebagai chief departemen, tapi urusan service, ya. Jadi bagi perusahaan jual barang, jual produk, ya dari mesin las sampai kompresor sampai alat-alat industri sampai ke robotik, ya itu adalah dulu setelah kuliah 13 tahun. Tapi pada saat itu mungkin saya salah baca buku Bapak Ibu, salah baca, ya kan? Kenapa? Waktu itu saya pingin, kenapa saya dulu kuliah di elektro? Kenapa? Saya pingin jadi orang kaya. Waktu itu pingin jadi kayak Habibie, ya kan? Dulu ketika SMA. Tapi begitu saya kerja 13 tahun, saya kok nggak kaya-kaya, kan? Akhirnya saya baca buku. Saya banyak baca buku dari Kertajaya, Hermawan Kertajaya, kemudian dari macam-macam saya baca. Saya ada salah satu buku yang menginspirasi saya bahwa ya dari buku karangan Robert T. Kiyosaki. Pernah dengar? Ya. Pernah baca? Ya. Badan kiri, badan kanan. Ya. Bahwa untuk menjadi kaya nggak bisa jadi karyawan. Ya. Betul nggak? Maaf ya karyawan saat ini ya. Waktu itu saya baca begini. Akhirnya saya cari pembenaran. Karena waktu itu saya posisi sebagai karyawan. Kebenarannya apa? Saya baca bukunya Sabar Seduh. Sabar Seduh karangannya apa bukunya? Saya bilang karyawan gak bisa jadi kaya. Betul nggak? Akhirnya apa? Saya kerja. Kemudian saya pikir investasi. Saya baca itu bagaimana investasi. Kemudian saya kerja. Saya bikin usaha. Nah begitu usahanya kira-kira apa? Nggak jauh beda dari tempat saya kerja, ya. Jadi ketika perusahaan jual barang yang unitnya besar-besar, kemudian saya bagian servis, ya kan? Pasti ujung-ujungnya ketika sebuah perusahaan butuh produk atau ada masalah, ketika ada trouble, ya kan? Kalau misal begitu cek, wah ini rusak. Biasanya kalau perusahaan kan yang pasti bilang rusak ketika ada bloknya, betul nggak? Oh ini rusak bloknya nih, bloknya ini bloknya. Sebagai seorang teknisi, harganya kan itu mahal kalau di kantor. Pak, mau diuber nggak? Iyalah, sama saya bisa.